Jadi ceritanya gini, eee, kakak saya ini kejadian nyata beneran, kakak saya yang ngelihat sendiri kata kata kakak saya sampai horor gitu. Jadi ini ceritanya cerita horor ya kan karena kakak saya yang nomor 3 dia itu kena stroke apa gimana gitu ya, tahulah intinya dia menginap di kota S, di rumah sakit yang saya ceritakan seperti tadi saya ceritakan kemarin-kemarin. Jadi saya ceritakan di kota S. Kota S di rumah sakit yang tempat bapak saya di ICU dan saya pernah dimasuk di UGD dengan jeduk-jeduk gitu ya. Nah, jadi kakak saya itu juga di sana. Makanya saya itu waktu kakak saya dirawat di kota S, di rumah sakit X gitu ya. Saya nggak nyebut rumah sakitnya. Jadi eh, kakak saya dirawat inap di situ. Saya nggak datang, nggak jenguk sama sekali, nggak. Karena saya ceritakan saya trauma kepada bapak saya dulu masuk ruang operasi di sana sehingga saya trauma. Kedua, saya pernah masuk di UGD di sana. Jadi kakak saya itu dia seolah-olah mungkin pikirannya saya karena dia kan pasien terakhir dia di ruangan tersebut ya ruangan di dekat ruangan yang bekas bapak saya di ICU-nya tapi di sebuah ruangan itu juga nama ruangannya nggak saya sebutkan ya saya cuma menjaga rumah sakit tersebut saya takut dituntut apa gimana ya. Dia di situ eh, dia di ruangan situ jadi ruangannya sedikit jadi nggak ada pasiennya sama sekali cuma dia seorang jadi dia itu seolah-olah melihat kayak orang yang lagi ngintip di jendela kayak di film itu di film apa Pengabdi Setan yang ibu-ibu itu loh yang ngintip di jendela gitu loh. Lah itu kakak saya juga mengalaminya, tapi bukan nenek-nenek yang saya ceritakan, tapi seperti sosok pria, tapi mengintip, nengok. Jadi nengoknya gini. Cuman dia gak kedip, cuman nengok gitu. Kakak saya kan langsung trauma gitu, takut gitu. Aduh, terus di pasiennya di ruangannya itu kan banyak itu. Itu kayak guling ditutupin sama selimutnya itu batik kayak selimut-selimut orang yang meninggal gitu loh. Kakak saya langsung takut. Aduh aku takut di sini aku pengen sembuh gitu katanya. Jadi kakak saya itu sampai trauma, sampai tolonglah, sampai nangis dia karena dia kelihat kayak gitu. Takut. Saya herannya itu dulu dia itu terkenalnya paling berani di keluarga loh. Tapi sekarang dia takut gitu. Saya jadi bingung. Secara kenapa itu katanya. Sampai dia ingin ngasih ponakan saya yang terkenal apa berani gitu, cewek tapi berani gitu. Tapi kayak kan dia pengen nunggu nunggu pakdenya, tapi ayahnya sendiri itu tidak menginginkannya langsung ayo pulang, jangan nunggu-nunggu. Nah, jadi dia apa kakak kakak saya yang nomor 3 itu sampai ketakutan. Soalnya dia itu melihat kayak apa itu jendela apa pintu geser itu loh kayak ada yang geser ret terus nutup rek tutup terus di jendela kamarnya itu ada kayak suara tok-tokan tok 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 dan ada sosok yang lihat gitu kakak saya jadi merinding trauma ya Allah bingung takut pengen pulang pengen cepat sembuh gitu. Terus esoknya itu kakak saya nomor 3 nomor 4 cewek terus sampai bilang ya nganu dia sampai nitip ke perawatnya suster tolong ya ini kakak saya ya tolong diawasi ya ini kadang kayak mungkin halusinasi apa-apa gitu kan mungkin juga halusinasi juga bisa ya tapi dia itu merasa ada yang liatin gitu tapi emang rumah sakit itu memang angker gitu loh saya sendiri pernah mengalami kejadian mistis kejadian horor jadi saya tidak memungkiri bahwa itu tempatnya memang horor jadi saya bukannya takut horornya ya cuman saya itu pernah jatuh di sana. Terus bapak saya dulu masuk ke ruangan yang sama kakak saya itu, tapi dia
kakak saya di ruangan biasa, bapak saya di ruangan ICU. Tapi di ruangan dengan nama yang sama gitu loh. Saya sebut namanya, takut khawatir saya dituntut apa-apa gitu ya. Jadi saya ceritakan horornya itu kayak yang lihat, kayak ada yang lihat gitu. Memang benar sih, karena kakak saya yang pertama dulu pernah waktu saling mengunjungi ya. Jadi kakak saya yang pertama itu kan terkenal berani juga gitu ya. Dia itu nantang, "Alah paling nggak apa-apa, aku mau di toilet, nggak usah ditungguin, nggak apa-apa." Ya saya tinggal dong, saya tinggal, terus nggak tahu kenapa itu kekunci di dalam. Sampai, "Tolong tolong, aku kekunci, tolong kekunci." Lah terus saya kan ketawa dong. Kan tadi tadi saya sudah bilang, "Saya ditunggu apa Anda?" "Nggak mau, saya nggak mau ditungguin. Kamu pergi aja sana, nungguin Bapak. Saya nggak apa-apa, saya pipis, nggak usah diganggu, nggak usah diganggu." Ternyata dia itu kayak ada yang ngunci dari luar. Padahal itu nggak ada sama sekali loh. Saya sendiri letaknya jauhnya hampir 5 meter dari tempat saya nunggu. Tapi ada yang ngunci. Kakak saya yang pertama itu pernah kejadian kekunci di kamar mandi. Padahal dia nggak ngunci, kayak ada yang ngunci dari luar. Jadi di dalam tuh tidak ada yang ngunci. Dikucek-kucek, tolong, 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 nggak bisa. Itu kakak saya yang pertama. Tapi kakak saya yang ketiga, nomor tiga, di ruangan yang sama, nama ruangannya sama, tapi dalam arti beda beda ruang, tapi di instala apa namanya apa ya? Ruangan tapi kamarnya beda ya. Kalau bapak saya di ruangan ICU, dia di ruangan biasa, tapi namanya sama gitu. Ya terus terus di situ kakak saya ngelihat kayak ada yang ngeliatin gitu. Jadi horor gitu. Terus eh apa itu? Kayak pintu ada yang ngetoki jendela, ada tok 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 tok, terus pintunya tuh ada yang geser, ngek, ngek. Padahal tuh nggak ada sama sekali. Itu loh. Katanya katanya perawat tuh nggak ada sama sekali. Tapi kan ya namanya sendirian di ruangan itu kan jadi parno, jadi horor gitu ya. Maka dia pengen sembuh, akhirnya dia sembuh. Ini pengalamannya. Jadi rumah sakit tuh ada yang angker, ada yang tidak ya teman. Berhubung ruangan bapak saya dulu di rumah sakit itu, jadi saya di rumah sakit itu juga, kakak saya nomor satu juga di rumah sakit itu, dan kakak saya nomor tiga, kakak saya nomor empat juga di situ. Jadi rumah sakit itu kayak jadi tempat yang paling favorit tuh. Jadi eh, karena mungkin dekat dari rumah, jadi agak naik. Jadi kalau di tempat itu saya cuman masuk keluar gang, terus naik naik cuman terus ketemu di rumah sakit itu tengah kota itu, di kota es. Ya sekian aja ya ceritanya, saya agak pusing ternyata mengingat itu ya. Terima kasih mau menonton.